Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadah. Amma ba'd. Sebagian di antara kita saat ini sedang berada pada masa loyo, lemes. Ada yang sudah mulai absen tarawihnya, yang awalnya di shaf pertama datang ke masjid lebih dulu, membaca Al-Qur'annya semangat. Sekarang ada yang sudah mulai absen, sudah ada yang mulai kendor membaca Al-Qur'annya, kendor zikir-zikirnya, dan lain sebagainya. Padahal awalnya memiliki target yang luar biasa. Awalnya mencanangkan bahwasanya ini adalah Ramadan yang paling berkesan di dalam hidup. Namun, ya seperti itulah. Saudara sekalian, ini berkaitan dengan keimanan sebenarnya. Sedangkan keimanan sendiri sifatnya naik dan turun. Jadi grafik keimanan itu terkadang naik, terkadang juga turun. Ya. Ketika keimanan naik, maka kita pun memiliki semangat yang luar biasa, memiliki antusiasme di dalam beribadah, di dalam mengabdi kepada Allah. Tapi ketika keimanan kita sedang turun, maka ketahuilah, di situ amalan kita pun juga akan ikut terpengaruh, semangat kita turun, dan lain-lain. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga a'immah lainnya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna likulli amalin syirratan, wa likulli syirratin fatratan, faman kanat fatratuhu ila sunnati, faqad aflaha, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak." Ya, sesungguhnya setiap amalan itu ada masa antusiasnya, ada masa semangatnya. Ya, dan setiap masa semangat itu akan diikuti dengan masa loyo, masa futur. Maka barang siapa yang ketika dia futur, ketika dia loyo, kemudian dia tetap berada di sunnahku, kata Rasulullah, faqad aflaha, maka orang ini beruntung. Namun barang siapa yang ketika masa loyonya itu kemudian dia belok arah, banting setir, ya, bukan di atas sunnah Rasulullah, tapi melakukan hal-hal yang dibenci oleh Rasulullah, hal-hal yang dibenci oleh Allah, Rasulullah mengatakan faqad halak, maka orang ini adalah orang yang binasa atau orang yang bakal celaka. Saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini adalah ujian. Kita diuji di dalam mempertahankan semangat kita. Ada yang ujiannya di awal. Artinya ketika awal Ramadan dia masih belum bisa menikmati. Dia masih adaptasi. Ya, kebiasaan-kebiasaan lama masih dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu semakin baik. Ada yang ujiannya di tengah. Dan ini kebanyakan orang ujiannya adalah di tengah. Jadi ketika Ramadan dengan persiapannya yang dia lakukan sebelumnya, di awal Ramadan dia menggebu-gebu, dia berhasil membaca sekian juz, atau mungkin ada yang sudah khatam, kemudian dia sholat tarawihnya luar biasa. Namun di tengah-tengah dia mulai terserang dengan rasa lemes, rasa loyo ini. Kemudian di akhir ada yang kembali semangat lagi, ada pula yang loyonya di tengah ini sampai bablas ke akhir. Ada yang ujiannya adalah di akhir. Di awal dia semangat, di tengah masih bisa mempertahankan, kemudian di akhir dia jatuh. Ada yang segera berbenah, ada yang tidak bisa berbenah, dan sampai selesai Ramadan dia dalam keadaan lemah semangat. Saudara sekalian, sekali lagi ini adalah ujian. Ya, ujian bagi kita. Mampu tidak kita mempertahankan semangat kita? Mampu tidak kita konsisten dengan target yang sudah kita patok? Kemudian apa kiranya yang harus kita lakukan agar semangat kita ini kembali prima, kita kembali memiliki kekuatan untuk beribadah dan untuk memaksimalkan bulan Ramadan.
Ya, sekali lagi fenomena ini memang dialami banyak orang. Ya, bisa jadi kita saat ini juga sedang loyo. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah istighfar. Karena apa? Sekali lagi jemaah, saudara sekalian, bahwasanya tidak ada yang menjadikan kita loyo dalam beribadah melainkan dosa. Tidak ada yang mengikis nikmat ibadah kecuali dosa. Maka kita berdoa, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar semoga noda-noda dosa ini segera terangkat dan hati kita kembali jernih. Kita memiliki semangat, kita memiliki energi yang prima. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbanyak istighfar. Ya. Kemudian yang kedua, kita ingat keistimewaan Ramadan. Kita ingat keistimewaan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala sajikan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang mana Ramadan yang istimewa ini waktunya tidak lama, hanya ayyam ma'dudat. Beberapa hari saja. Kita renungkan, kalau kita loyo, kemudian tidak segera berbenah, maka kapan lagi? Kalau di Ramadan dengan pengkondisian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita tidak bisa melawan hawa nafsu kita. Setan jin sudah dibelenggu oleh Allah. Ya, PR kita adalah melawan hawa nafsu kita. Kemudian kita kalah. Ya, kita terjerembab pada kubangan karena akibat kalah perang melawan hawa nafsu kita. Maka bagaimana di luar Ramadan, ketika iblis, ketika setan-setan jin kembali dilepas lagi, musuh kita bertambah lagi. Maka ini yang harus kita renungi. Saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita memperbanyak hauqalah, mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Karena kita ini lemah, saudara sekalian. Kita ini hamba yang lemah. Kita bisa melakukan ketaatan demi ketaatan itu kalau tidak karena pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa. Makanya di antara doa yang diajarkan kepada kita adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba, tolonglah saya ya Allah. Tolonglah saya agar kami bisa mengingatmu, agar kami bisa zikir, agar kami bisa bersyukur kepadamu, dan tolonglah kami agar kami bisa baik di dalam beribadah. Jadi kita memperbanyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Saudara sekalian, kita renungi ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kita disunahkan menjawab. Jawaban kita apa? Kalau yang sebelum-sebelumnya ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita pun mengucapkan hal yang sama. Ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kita mengucapkan hal yang sama. Ketika muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun mengucapkan hal yang sama. Tapi ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, yang kita ucapkan adalah la haula wala quwwata illa billah. Karena kita bisa beribadah, kita bisa mendatangi seruan tersebut, kita bisa melakukan siam di bulan Ramadan ini, kita bisa tilawah. Itu bukan karena hebatnya kita, bukan karena sehatnya kita, bukan karena longgarnya waktu kita, tapi itu murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang yang lebih longgar daripada kita. Banyak sekali orang yang lebih sehat daripada kita. Tapi mereka tidak bisa melakukan siam, tidak tilawah dan lain sebagainya. Ada orang yang lebih sibuk daripada kita. Mungkin kesehatannya juga tidak baik-baik saja. Secara finansial juga lemah. Tapi mereka berhasil melakukan ketaatan-ketaatan yang tidak bisa kita lakukan.
Sekali lagi, itu karena taufik dari Allah. Maka kita perbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang harus kita lakukan, ya ada kalanya kita memang harus refreshing lah. Karena jiwa itu kalau setelannya kencang terus juga akan lemes, akan segera segera bermasalah. Ya kita refreshing ke hal-hal yang halal. Ya, sejenak kita mungkin tarawehnya jalan-jalan ke masjid yang lain untuk mencari suasana baru lah. Kita mencari suasana baru, atau di antara refreshing kita mendengarkan program-program yang ada di internet, yang ada di YouTube misalnya, ya, tentang program-program yang menarik tentang sirah atau tentang apa. Maksud refreshing ini bukan kemudian leha-leha terus melakukan hal yang diharamkan Allah, tidak. Bukan itu maksud refreshing. Karena justru ketika kita refreshingnya adalah dengan maksiat, bukan semakin naik, malah justru akan semakin turun, dan mungkin kita tidak bisa naik lagi. Kemudian di antara hal yang harus kita lakukan adalah kita harus mengkondisikan support system kita. Orang-orang di sekitar kita ini. Ya, kalau orang-orang di sekitar kita ini lemas semuanya, artinya tidak punya target, ya menjalankan Ramadan ala kadarnya, sedikit banyak akan berpengaruh kepada kita. Tapi ketika kita mencari komunitas atau mencari orang-orang yang memiliki target yang luar biasa, ibadahnya semangat, maka itu adalah motivasi tersendiri bagi kita, inspirasi bagi kita untuk melakukan kebaikan. Ya, kalau tidak bisa mengalahi, paling tidak sama. Kalau tidak bisa sama, paling tidak di bawahnya sedikit lah. Tapi kalau, ya mohon maaf, kalau misalnya orang sekitar kita ini sama-sama bermasalah atau lebih parah daripada kita, maka dikhawatirkan itu akan berpengaruh kepada kita. Tapi saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kami mengingatkan, jadi bulan Ramadan ini sekali lagi adalah bulan yang sangat-sangat spesial, sangat-sangat istimewa. Dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan, wa yunadi munadi kulla lailatin, jadi ada yang menyeru di setiap malam, ya, menyeru kepada kita, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai para pencari kebaikan, semangat, totalitas, bersegera. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai para pelaku keburukan, orang yang melakukan keburukan, mencari keburukan, sudahi, ya, kurangi, sudahi. Kemudian Rasulullah mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Jadi Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam di bulan Ramadan. Istimewa saudara sekalian, istimewa sekali bulan Ramadan ini. Maka kita kondisikan diri kita jangan kalah dengan serangan rasa lemes, dengan serangan rasa futur ini. Ayo kita bangkit, ayo kita semangat kembali mengejar surga Allah yang Allah katakan arduhas samawatu wal ard. Saya ingin membacakan satu ayat di mana Allah mengatakan dalam surat An-Nahl, Allah mengatakan, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal dengan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, maka pasti akan kami beri kehidupan orang tersebut dengan kehidupan yang baik. Kehidupan dunia yang baik, kehidupan akhirat yang baik, dan kami akan balas mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya, kita lelah memang, kita lapar memang, sholat tarawih itu ya membutuhkan pengorbanan memang, tapi ketahuilah, keuntungannya kembali kepada kita sendiri. Apa
Apakah kita tidak tertarik? Semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk melakukan kebaikan dan mendapatkan kehidupan yang baik dunia dan baik pula akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.